Sebagai rangkuman dari strategi aktivasi yang dijalankan Gojek, kita dapat melihat betapa efektifnya integrasi antara insentif langsung dan kolaborasi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekosistem platform. Pemberian diskon ongkos kirim hingga 50% untuk layanan GoRide dan GoFood terbukti menjadi pemantik transaksi yang sangat kuat, terutama saat dikombinasikan dengan program gratis ongkir sebanyak 5 kali bagi para pengguna baru. Langkah ini tidak hanya meningkatkan volume penggunaan aplikasi, tetapi juga memperkuat posisi mitra usaha melalui kolaborasi kampanye beli lokal di platform GoFood. Hasilnya terlihat sangat nyata dari sisi data, di mana jumlah transaksi harian GoFood melonjak hingga 30% pada periode Mei 2021 jika dibandingkan dengan awal periode kampanye. Selain itu, efektivitas promosi ini juga merambah pada peningkatan loyalitas transaksi digital yang ditunjukkan dengan adopsi layanan GoPay oleh 62% dari total pengguna aktif platform. Sebagai penutup dari bedah kasus Gojek Indonesia, kita dapat merangkum beberapa poin krusial yang menentukan keberhasilan kampanye pasti ada jalan. Kekuatan utama terletak pada penggunaan narasi emosional yang sangat dekat dengan keseharian masyarakat, sehingga pesan merek dapat diterima secara luas. Keberhasilan ini bukan sekadar klaim, namun dibuktikan dengan data nyata berupa 3,2 juta views di YouTube, serta kenaikan keterlibatan audiens di Instagram sebesar 18%. Sinergi antara konten kreatif, publikasi multiplatform, dan promosi aktif terbukti menghasilkan dampak bisnis yang signifikan, termasuk kenaikan transaksi GoFood sebesar 30%. Pelajaran berharga bagi rekan-rekan mahasiswa adalah bahwa kampanye digital yang sukses bukan hanya tentang iklan yang menarik secara visual, melainkan sebuah orkestrasi yang matang antara keputusan berbasis data, pemahaman mendalam terhadap audiens, dan kreativitas konten yang autentik. Setelah kita melihat keberhasilan berbagai studi kasus, sekarang kita akan membedah proses inti dalam pelaksanaan kampanye, yaitu pembuatan konten. Secara definisi, pembuatan konten adalah proses menciptakan pesan utama kampanye ke dalam berbagai bentuk aset, baik itu teks, gambar, video, maupun audio. Terdapat 4 tahapan utama yang harus kita lalui secara sistematis, dimulai dari menentukan tema kampanye yang selaras dengan posisi merek, hingga menyusun rencana konten yang mencakup berbagai jenis format seperti artikel, infografis, video, hingga siniar. Selain itu, kita wajib menerapkan teknik bercerita atau storytelling menggunakan kisah-kisah yang relevan dengan target audiens, sembari tetap menjaga konsistensi suara merek dalam hal bahasa, nada bicara, serta gaya visual yang seragam. Sebagai tips praktis, selalu gunakan bahasa sehari-hari yang dekat dengan audiens agar pesan terasa lebih autentik. Sebagaimana contoh video kampanye Gojek berjudul "Pasti Ada Jalan Yang Sukses Menyentuh Hati Masyarakat Melalui Kisah Perjuangan Mitra Pengemudi dan UMKM Selama Masa Pandemi". Setelah proses pembuatan konten selesai, tahapan berikutnya yang sangat krusial dalam pelaksanaan kampanye adalah publikasi, yaitu proses mendistribusikan aset konten ke berbagai platform digital, agar mampu menjangkau audiens secara optimal. Terdapat 4 langkah sistematis yang harus kita tempuh, dimulai dari pemilihan platform yang relevan seperti Instagram, TikTok, hingga email, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan jadwal tayang melalui kalender konten. Kita juga wajib melakukan optimasi algoritma dengan memanfaatkan tagar, teknik SEO, serta penulisan caption yang memikat, sembari menerapkan strategi lintas platform untuk menyesuaikan gaya konten dengan karakteristik unik masing-masing media. Sebagai tips praktis, manfaatkanlah waktu tayang utama atau prime time di media sosial untuk mendapatkan jangkauan maksimal, sebagaimana contoh kampanye Gojek 2021 yang berhasil mencapai jutaan pengguna melalui distribusi tagar. Pasti ada jalan secara serentak di berbagai kanal digital. Melengkapi tahapan pelaksanaan kampanye, kita masuk pada elemen promosi yang didefinisikan sebagai seluruh aktivitas untuk mendorong audiens agar berinteraksi maupun bertransaksi dengan merek kita. Dalam ranah digital, terdapat 3 jenis promosi utama yang bisa kita kombinasikan, mulai dari promosi berbayar melalui iklan di Facebook, Google, atau TikTok, hingga promosi organik yang mengandalkan kekuatan berbagi konten, ulasan pemengaruh, serta pemasaran dari mulut ke mulut. Selain itu, pemberian program khusus berupa diskon, pengembalian dana, atau gratis ongkir juga menjadi pemicu yang sangat efektif untuk mempercepat keputusan audiens. Untuk mengeksekusinya secara profesional, kita harus melalui tahapan sistematis yang dimulai dengan menentukan tujuan promosi yang jelas, mengalokasikan anggaran iklan dan diskon secara tepat, hingga melakukan pemantauan berkala guna, mengevaluasi efektivitasnya melalui ukuran tingkat klik, keterlibatan audiens, serta konversi penjualan yang dihasilkan. Sebagai bagian penutup dari materi promosi, kita dapat melihat contoh nyata pada kampanye Gojek tahun 2021 di mana pemberian diskon ongkos kirim sebesar 50% serta program gratis ongkir bagi pengguna baru terbukti sangat efektif dalam meningkatkan transaksi GoFood hingga 30% pada bulan Mei.
Keberhasilan ini dicapai melalui 3 tahapan promosi yang sistematis, dimulai dengan penetapan tujuan yang jelas untuk membangun kesadaran merek, keterlibatan audiens, hingga konversi penjualan. Langkah selanjutnya adalah pengalokasian anggaran yang tepat, baik untuk biaya iklan maupun anggaran diskon promosi, yang kemudian diikuti dengan proses pemantauan dan evaluasi yang ketat. Dengan mengukur metrik utama secara berkala, seperti tingkat klik, tingkat keterlibatan, dan hasil konversi penjualan, kita dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan mampu memberikan hasil yang optimal bagi pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Sebagai rangkuman dari materi kedua mengenai pelaksanaan kampanye, kita dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan eksekusi di lapangan sangat bergantung pada 3 pilar utama yang saling bersinergi. Pertama, proses pembuatan konten harus mengedepankan teknik bercerita yang relevan, perencanaan yang matang, serta konsistensi identitas merek. Kedua, aspek publikasi memerlukan ketepatan dalam pemilihan platform dan waktu tayang, dibarengi dengan strategi lintas media serta optimasi algoritma yang kuat. Ketiga, strategi promosi harus mampu mendorong interaksi dan transaksi secara masif baik melalui iklan berbayar, promosi organik, maupun pemberian program-program khusus. Contoh nyata keberhasilan sinergi ini terlihat pada kampanye Gojek tahun 2021, di mana integrasi konten pasti ada jalan, publikasi tagar di berbagai platform, serta promosi diskon strategis mampu meningkatkan transaksi hingga 30%. Intinya, sinergi yang harmonis antara konten, publikasi, dan promosi inilah yang akan membuat kampanye digital Anda menjadi jauh lebih efektif, terukur, dan memberikan dampak bisnis yang signifikan.